Motor gigi sudah mati, otomatis bannya mati bang. Saya standar 2, itu ban kencengnya muter sendiri bang. Kenceng banget. Ini bang jari saya hampir putus. Masih itu ada buktinya. Cewek bang 2 itu keseret mobil, kelindes, dan itu yang satu meninggal di tempat, yang satu dilarikan ke rumah sakit. Dan itu kejadiannya si cewek ini mau nikah seminggu lagi dan habis bagi undangan. Allahu Akbar. Pada saat kejadian cuman bantuin anaknya ibu. Tapi anaknya ibu selalu datang ke saya. Sudah beberapa hari mimpiin saya. Emang bener tak pak bu? Ada yang kurang anggota badannya. Iya benar, jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Mas Abeng. Waduh, Bang. Siap, gimana siap. Bang? Kabarnya, Assalamualaikum Bang? Waalaikumsalam. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Abeng nih. Nah, Siap. sebelum Bang Abeng menceritakan nih pengalamannya, saya ngucapin terima kasih banyak nih karena udah jauh-jauh dari Cilegon datang ke sini untuk membagikan pengalamannya Bang ya. Iya. Yang insya Allah banget teman-teman semua, di balik pengalamannya Mas Abeng ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga diambil sisi baiknya. Oke. Nah Mas, kalau boleh tahu pada video kali ini nih, Bang Abeng ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini? Kejadiannya pada saat 2011-2012 lah, waktu saya kerja di perusahaan retail. Ya mungkin kejadiannya luar biasa bagi saya. Seumur hidup saya itu baru ngerasain kali itu yang tidak ada kaitannya dengan saya. Namun kenapa horornya masuk ke saya begitu Bang. Oke, itu di Gitu. perusahaan daerah mana? Perusahaannya sebenarnya ada di Jakarta, kantor pusatnya. Cuman sekarang pindah di Tangerang, dan kebetulan saya itu dari Tangerang dipindah ke domisili saya seperti itu. Oke, dan itu kerja saat itu berapa lama, berapa tahun di situ? Dari 2011 sampai 2013 saya itu 2013, akhir. sekitar 2 tahun lah ya. 2 kerja tahun di situ. itu Oke, kerja. mungkin tahan dulu kali ini Bang Abeng ceritanya karena teman-teman Ngopi Horor udah pada penasaran nih Bang. Oke, Siap. dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Siga. Ya jadi kali ini Bang saya mau bercerita pengalaman saya pada saat kerja di perusahaan retail mungkin terbesar lah di Indonesia gitu. Awal mulanya pada saat 2011 itu saya lulus sekolah, dan akhirnya saya coba-coba gitu buat bantu-bantu orang tua. Dan alhamdulillah saya coba-coba melamar di situ dan diterima Bang. Awal mula saya diterima, saya training, lebih tepatnya saya training di Citra Garden waktu itu. Selama 3 bulan saya di situ training. Oke, nggak ada apa-apa lah.
kerja seperti biasa begitu. Terus beberapa bulan kemudian, taruhlah setengah tahun atau 6 bulan begitu, saya dipindah sesuai domisili bang. Sesuai domisili dan kebenaran memang dekat, hanya beberapa kilo dari rumah saya, tempat pekerjaannya seperti itu. Dan lebih kagetnya saya di situ, tempat kerja saya ini, penempatan yang baru ini sepi bang. Sepi, benar-benar sepi. Yang ramenya itu kalau misalkan hari-hari libur saja. Jam 10 itu udah sepi banget di situ. Hanya debu aja yang masuklah ke tempat kerja saya itu. Nah, singkat cerita, saya kerja situ beberapa bulan begitu, tidak mengalami kejadian apa-apa seperti itu. Dan akhirnya memasuki bulan berikutnya, taruhlah 3 bulan atau 4 bulan. Pertama saya ngalamin di situ, kan kalau satu shift itu biasanya ada 5 orang lah. Saya masih karyawan biasa bang. Saya sama teman saya sama karyawan cewek 2 begitu. Ya sebut kasir lah, kasir 2 gitu. Saya kaget itu. Mau zuhur jam setengah 12-an pas saat istirahat. Kerasukan dia itu. Tuh awal mula saya kagetnya di situ. Kerasukannya itu udah pokoknya cewek aja. Cekakak cekikik, cekakak cekikik. Saya kan kaget gitu kan, karena saya belum tahu apa-apa sebelumnya. Pokoknya nggak tahu ceritanya aja udah. Nangis, cekikikan segala macam. Ngeri lah gitu, merinding. Tapi tidak diobati bang, biarkan saja udah. Pak kasih minyak kayu putih, dioles-olesin begitu. Dengan sendirinya sadar. Ada kayaknya jam 12 atau jam setengah 1 sadar dia itu. Nah, udah habis itu normal lagi, kita kerja lagi gitu. Seolah-olah si karyawan yang lain ini sudah tahu bang, bahwa ya kalau seperti ini tuh hal yang biasa begitu. Makanya kok kayak nggak ada panik-paniknya. Saya kan orang baru nih, ya panik lah gitu tuh. Saya orang pribumi situ gitu tuh. Saya sampai mau panggil saudara, kan ada kan saudara gitu, wah yang alhamdulillah lumayan bisa lah kalau ngobatin seperti itu. Tapi sama kepala toko las itu nggak boleh, udah biarin aja katanya, nanti juga sembuh sendiri. Loh kata saya kan, tanya-tanya dong gitu. Ya udahlah saya abaikan itu, saya fokus kerja lagi gitu kan. Selang mau maghrib itu dengan karyawan cewek yang sama kembali lagi seperti itu. Langsung jatuh, brek, nangis, biasa nangis pertama. Terus cekakak cekikik gitu tuh, ketawa-ketawa yang aduh ngeri lah gitu kalau kedengeran. Setelah itu sembuh lagi lah. Oke, setelah itu tidak ada masalah bang, tidak ada masalah. Kita sampai selesai shift. Nah, ini yang buat saya seumur-umur gitu tuh, saya baru digangguin seperti ini gitu. Selesai shift, dulu shiftnya itu bang jam 12 bang. Kelar shift tutup toko itu jam 12. Saya nyuci motor seperti biasa, nyuci motor biasa gitu. Sambil ngopi-ngopi sama teman di luar. Nah, habis nyuci motor tuh ngopi. Tiba-tiba kan lampu di area belanja itu sudah dimatikan bang. Hanya ada lampu-lampu yang seperti inilah di pojok-pojokan, lampu kecil gitu. Tiba-tiba gitu, ada yang manggil tuh. Kirain saya kasir tuh di dalam ketinggalan. Pak, kata, siapa ya? Kasir masih di dalam. Coba lihat, kata saya kan. Enggak lah, bang, lihat aja sendiri. Kata teman saya, seolah-olah dia tuh udah tahu bang, gitu. Seolah-olah udah tahu. Ya udahlah, saya lihat, saya nyalain lampunya, tak. Saya buka juga di WC, enggak ada. Saya lihat dulu ada mesnya bang, mes di atas. Saya lihat, enggak ada. Saya matiin lagi tuh lampu tuh, saya matiin lagi. Lanjutin ngopi lagi sambil ngobrol-ngobrol santai. Enggak ada apa-apa. Akhirnya kita masuk, motor saya masukin, tutup. Nah setelah itu saya matikan lagi tuh lampu, ya biasa yang lampu kecil-kecil yang nyala gitu. Pintu tengah juga saya tutup, naik ke mes ke atas. Pas saya masuk ke ruang kantor, ke ruang berangkas, saya kebenaran waktu malam itu 3 orang bang. Cuman pejabat toko saya waktu itu selalu pulang bang. Enggak, makanya selalu punten ini selalu dimarah-marahin kan sama korwil saya. Selalu dimarahin karena enggak selalu stay di toko. Percayanya sama saya. Ngeberesin uang segala macem.
Kedengeran kan di bawah tuh pintu, brok, dibuka. Lah siapa lagi, perasaan nggak ada angin, nggak ada hujan kata saya kan. Saya turun, tangganya itu kan besi bang, besi yang kalau diinjekin drok gitu kan. Saya buka kan, ngeliat gitu. Di area belanja itu, tepatnya di kursi server, saya jelas-jelas lihat sosok cewek. Cuman karena komputer server ini gelap, gak jelas. Karena yang di pojok 1, 2 doang yang dinyalain begitu. Habis itu saya nyalain, gak ada. Saya matiin lagi tuh. Saya tutup lagi. Saya tutup. Saya naik lagi, saya lanjutin. Teman saya itu udah molor itu. Cepet banget dia tidurnya, nggak kayak saya. Kalau saya jadi security cocok nggak tidur sore gitu. Oke. Saya beresin lagi tuh di ruangan kantor itu. Buka lagi lah pintu itu. Padahal yakin itu pintu kalau dipakai tangan aja udah kenceng banget. Buka lagi. Jelas lagi, kelihatan lagi. Tapi bukan di server. Kelihatan di pojokan. Itu merinding, Masya Allah kata saya ini. Saya nyalain lagi, lagi-lagi nggak ada. Ini apa kata saya kan. Ketiga kalinya udah saya abaikan lagi, saya tutup lagi. Udah saking saya jengkelnya, saya pribumi situ kata saya. Kedengeran lagi kan pintu WC yang stainless yang trek gitu kan, yang tipis itu dibuka itu. Kedengeran, saya langsung turun. Kata saya, woi, saya ini orang pribumi kata saya, orang sini asli, ngapain ganggu saya? Saya nggak pernah punya masalah sama kamu kata saya. Kalau mau nampak sekalian kata saya. Saya tantangin kan, udah saking jengkel ya bang, saya nggak tahu apa-apa lah kok dihantui kata saya kan. Setelah itu nggak kedengeran lah bang, nggak kedengeran. Tidurlah saya, tidur. Esokan harinya normal lagi, kerja lagi gitu. Seperti biasa bang. Gantian kan biasanya kalau itu kasir itu besok masuk siapa gitu. Si A gitu. Kalau besoknya lagi si B gitu kan dua. Seperti biasa, kalau nggak jam 12 siang, setengah 12 siang itu sudah wajib itu kesurupan. Itu lagi-lagi akhirnya saya tahu kan. Oh ini kata saya. Yang nganggapnya yang lain karyawan biasa, yang lain itu biasa aja, ternyata seperti ini. Biasa bang, ya masuk cewek lagi. Cekakak cekikik gitu tuh. Setelah itu biasa, pokoknya sorenya juga pasti bang, kesurupan lagi pasti. Pas malam kedua itu saya nggak nyuci motor bang. Langsung saya tutup, kirim data biasa gitu, urusin. Biasa saya langsung naik jam 12-an gitu. Teman saya, pokoknya kalau teman saya udah tutup toko, tutup roli itu udah naik ke atas main HP sebentar, itu langsung lihat. Jadi TV yang nonton dia gitu, bukan dia yang nonton TV begitu. Udah molor. Saya selalu ngurusin gitu, karena selalu pejabat toko itu pergi bang, pulang karena rumahnya dekat gitu. Padahal itu nggak boleh, harus kalau ketahuan sama yang di atas ya, sama pejabat yang lebih tinggi gitu, pasti di SP dia. Tapi saya nggak selalu nutupin lah. Jadi kalau ditanya ya udahlah, kita komplit kok di sini. Ini yang lebih horornya di sini bang. Saya lagi ngitung duit nih, beresin duit. Posisi saya mes itu bang di sini. Mes di sini ada pintu. Saya kantor itu di sini bang. Nah kantor ini di sini. Ada jendela bang di sini nih. Jendela di sini, temboknya jendela. Tapi tingginya itu bang hampir 20 meteran bang jendela itu. Nggak mungkin dong orang setinggi itu bang, nggak mungkin dong. Ada debu kan, trek di kaca itu, trek. Kaget kan, saya lihat apa itu kayak tangan. Jelas bang, itu debu bekas tangan bang. Saya keluar, saya lihat gitu tuh, nggak ada orang. Dan logikanya itu bang, nggak mungkin dong orang setinggi ini. Kalau orang mau maling juga nggak bakalan bisa dong, harus bawa tangga. Gitu. Setelah itu saya masuk lagi ke kantor. Tiba-tiba dengar tuh, kan ada di ruangan mes itu, ini TV, di sini ada ruangan juga bang, khusus genset bang, genset gede banget. Sekaget-kagetnya saya bang,
Genset itu kayak mau bunyi sendiri. Deg-deg gitu. Saya lompat langsung dari kantor itu ngeliat. Kirain saya dinyalain teman saya ini, gak taunya teman saya udah molor gitu. Molor aja udah, nggak dengar apa-apa. Saya bangunin. Kamu tadi nyalain genset? Apa sih katanya? Nyalain genset enggak? Enggak, saya tidur gitu. Apalagi ini kata saya. Jelas lagi kedengeran suara nangis di bawah tangga. Saya kejar itu. Tangga itu kalau misalkan ada orang gitu sekeliling itu bang. Yakin kaget. Tangga itu saya injak saking saya bukan mau kabur, mau nyamperin nih orang nih. Makhluk apa sih kata saya gitu. Terus saya turun, saya nyalain semuanya. Tak gitu. Saking marahnya. Saya gak pernah punya masalah sama kamu kata saya. Kenapa saya yang dihantui kata saya. Kalau punya masalah selesaikan sendiri. Jangan saya gak tahu, saya ini orang sini asli. Saya kan gitu. Marah semarah-marahnya sih itu bang saya. Kalau mau nampak sekalian apa masalahnya kata saya. Biar saya tahu, biar kalau saya bisa bantu kata saya. Kedengeran tuh di WC nangis. Saya kan marahnya tuh di ruangan belanja itu. Saya kejar di situ, lampu mati. Padahal tadi nyala, jelas-jelas nyala. Saya kejar di WC-nya. Saya nyalain lampu. Gak ada siapa. Hari-hari berikutnya, tibalah di puncak. Dia pengen nyampain sesuatu ke saya. Malam Jumat persis waktu itu. Saya habis libur saya masuk siang bang. Kalau habis libur itu saya masuk siang. Sore ya seperti itu gitu. Ada gangguan seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa saya abaikan bang waktu itu. Saya abaikan lah, udah kayak sekalipun saya orang baru tapi kayaknya udah nggak asing bang gitu. Karena jelas ini ganggu banget. Dulu itu kan kalau masih BBM kalau nggak salah bang ya. Tahun 2011-2012 itu BBM kan nggak tahu kenapa saya tuh tidur tuh jam 1-an itu saya tidur, mimpi lah di situ bang, kayak nyata aja bang kita ngobrol duduk gitu tuh bang, nggak tahu duduknya di mana tapi dia ngobrol ke saya itu. Akhirnya saya tahu saya ngobrol sama si makhluk sosok ini nih gitu. Tapi kayak saya tahu dia itu kenapa bang. Gitu tuh. Aneh gitu. Padahal kita lagi ngobrol. Tapi seolah-olah di depan itu kayak dia itu lagi ngelakuin itu gitu. Kenapa jadi seperti ini gitu. Dia cerita karena masalahnya sampai digambarin kan sama dia itu. Dia kan suka sama karyawan situnya sama karyawan. Cuman dia dimutasi pindah ke domisili dan nikah. Patah hatilah mungkin dia masuk siang tanpa sepengetahuan orang-orang. Kalau kita itu bang kalau sudah kerja masuk siang di atas di mes itu bang nggak mungkin ada siapa-siapa bang, karena tetap kita fokusnya di bawah bang. Di atas itu nggak mungkin ada siapa-siapa. Pada saat istirahat katanya gitu dia gantung diri di situ. Sebenarnya gedung ini memang menurut informasi orang sekitar sudah lama terbengkalai lah bang. Akhirnya sama perusahaan saya ini disewa lah. Karena perusahaan saya ini gak pernah beli bang. Gak pernah beli gitu. Jadi hanya sebatas menyewa. Dan ini terbengkalai sudah sejak lama. Dan sebelum ada ini juga katanya sudah ada gangguan yang orang sekitar itu lihat. Sosoknya ya sosok cewek segala macam itu kelihatan sama orang-orang di sekitar gitu. Jadi masih di tempat yang sama bang, cuma kalau yang ini saya sudah tahu nih bang akar masalahnya apa nih yang sering gangguin saya di kerjaan. Kalau ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama saya bang. Nah kejadiannya saat itu jam 5 bang, jam 5 persis, jam 5 sore lah. Karena jam 5 sore itu kita biasanya gak tahu siapa aja biasanya yang giliran atau yang mau beliin makan bang. Itu keluar bang, keluar. Kebenaran hari itu saya keluar mau beli nasi uduk bang.
jaraknya ya dari tempat kerja saya sekitar berapa ratus meter lah ke sana. Saya nyalain motor, tapi pas saya belok, ini macet kenapa gitu? Padahal bukan hari libur gitu saya. Saya jalan lah pelan-pelan melipir pakai motor. Ada mobil gede kan, mobil tangki itu bang, mobil tangki. Di bawah itu saya lihat putih, ya putih kan jam 5 itu agak udah jam 5 lewat lah mungkin gitu. Agak gelap-gelap gitu kan kepadanya ketutup mobil. Ini apa kata saya kan di bawah ini di jalan ini gitu kan. Ya Allahu Robbi. Terus saya ke sana terus gitu tuh. Maaf bang. Seumur hidup saya punten baru ngelihat organ dalam manusia di jalan seperti itu. Ternyata itu organ dalam bekas keseret mobil. Ya Allah, habis itu bau anjir segala macem gitu kan. Ya ke situ ternyata cewek bang 2 itu keseret mobil, kelindes, dan itu yang satu meninggal di tempat, yang satu dilarikan ke rumah sakit. Dan itu kejadiannya si cewek ini ceritanya mau nikah seminggu lagi dan habis bagi undangan. Allahu Akbar. Dan itu kebenaran si petugas dari kepolisian yang bertugas di situ saya kenal, dan itu saya nggak tahu menau dipanggil ikut suruh ngangkat bang. Saya taruhlah, sini bro kan, bantuin ngangkat mobil. Itu netes itu bang, darah sama itunya. Padahal udah masukin kantong jenazah itu, tapi netes itu masih kelihatan netes. Kena kan saya juga di kaki itu, darahnya netes saya elap. Lanjut saya ke dalam toko gitu ke sana, tapi seminggu bang saya nggak makan nasi, masih kebayang itu dan bau amis. Dan lanjut malamnya bang, kebenaran itu malam Jumat juga. Ini udah merinding bang, udah merinding banget. Nggak biasa-biasanya di atas toko itu ada suara gagak. Ada suara gagak nyaring banget. Setelah itu tidurlah bang, saya tidur. Itu nggak ada gangguan bang. Tapi mimpi bang, dimimpiin saya tuh sama si cewek, cantik banget bang. Saya lihat persis mukanya di itu juga. Ia udah meninggal, pucat itu cantik. Dan dalam mimpi juga persis orangnya itu cantik banget. Kata saya di dalam mimpi itu, kenapa kamu datang ke saya? Saya kemarin cuman bantuin, nggak ada maksud apa-apa, dan itu juga saya nggak tahu, nggak kesengajaan saya. Tolong banget, tolong bang, kita kayak ngobrol aja itu. Kemarin saya udah bantuin kamu, saya bantu angkat. Masalahnya apa sama saya? Kita nggak kenal kata saya. Kenapa nggak minta tanggung jawab sama yang buat kamu celaka kata saya. Saya cuma mau beli makan kata saya kan gitu. Bang tolong ya bang. Nangis gitu nangis. Menjauh. Akhirnya udahlah. Hilang gitu. Mimpi pertama saya belum ngeh aja gitu. Malam-malam selanjutnya persis juga sama. Dimimpiin lagi bang. Masih minta tolong bang. Kalau malam itu auranya sudah nggak enak bang. Setelah tutup toko saya naik ke tangga itu udah merinding aja ini. Udah nggak ada yang beres kata saya. Tidur tetap dia mendatangnya dalam mimpi bang. Bang tolong ya. Tolong apa kata saya. Saya nggak bisa nolongin kamu. Kamu udahlah tenang aja udah kata saya. Seperti itu. Cariin bang. Cariin, bingung kan? Saya nggak tahu menau, kata saya cariin apa? Anggota badan saya bang. Ternyata tangannya ditunjukin tuh bang. Jarinya hilang satu. Terus saya carinya di mana? Saya kan nggak tahu kata saya kan. Saya itu bang perasaan kayak dituntun bang. Dituntun dari tempat kerja saya itu dituntun bang. Ditunjukin. Siangnya bang, siang.
sekitar buka toko jam 9 jam 10 lah. Buka toko pagi bang. Tapi saya baru ingat. Akhirnya kan saya tahu bang rumahnya. Karena jarak dari rumahnya itu ada jembatan doang gede gitu. Deket lah bawa motor berapa menit gitu. Saya datengin rumahnya. Assalamualaikum Pak, Bu. Saya ini kemarin pada saat kejadian cuman bantuin anaknya ibu. Tapi anaknya ibu selalu datang ke saya. Sudah beberapa hari mimpiin saya suruh bantuin nyariin anggota. Emang bener tak Pak, Bu? Ada yang kurang anggota badannya. Iya benar, jarinya. Iya Bu, yuk Pak. Saya ajak sama keluarganya juga, sama kakak-kakak. Saya tunjukin bang, nih Pak di sini. Sudah biru itu bang, sudah biru, dikerubutin semut itu. Pak silakan dikuburin kata saya. Dikuburin dengan layak, mau dibarengin atau dipisah juga, ya terserah kata saya. Yang penting saya udah nunjukin ini Pak kata saya. Dan semoga almarhumah juga tenang di sana. Ini kita ambil hikmahnya aja. Dan info terakhirnya juga, yang satunya itu meninggalnya di rumah sakit bang. Karena kenapa nggak meninggal di tempat? Dia itu yang satu keganjal motor itu keseret. Jadi itu ceritanya yang saksi mata itu jelasin. Pada saat mau naik ke aspal, si ban ini meleset bang, meleset ban depan ini. Dan langsung roboh, ada mobil tangki gede itu seret. Dan sopirnya ini pada saat kejadian untung-untung gak ada yang tahu bang, agak sepi itu. Sopir ini langsung lari ke polsek terdekat untuk menyelamatkan dirinya gitu. Dan taunya sudah dikerubut-kerubutin gitu. Dan mungkin itu bang cerita yang selanjutnya dari saya. Hanya sebatas ya saya dimimpiin suruh bantuin mencari anggota tubuh yang kurang lengkap lah, mungkin almarhumah ini kurang tenang. Jadi saya mau lanjut di situ, masih kerja di situ. Tapi setelah 2012-an akhir atau pertengahan lah mungkin bang, karena itu omset turun dan akhirnya toko ini ditutup bang. Ditutup dan semua karyawan di situ dimutasi. Termasuk saya dimutasi sampai ke 3 tempat tuh bang. Dimutasi yang pertama tidak jadi masalah. Yang kedua, saya dimutasi yang kedua ini sudah diangkat jadi asisten kepala toko bang. Asisten kepala toko itu di bawahnya kepala toko bang. Jadi sudah dipercaya pegang toko begitu. Dimutasi yang kedua ini juga ada kejadian bang. Cewek bang sama gitu. Tapi ini nggak mimpiin bang, tapi sering saya lihat. Si cewek ini sering nampak nih kalau malam sama di ruangan di area belanja itu bang. Di area belanja itu sering nampak sama di mes bang. Di mes. Nggak tahu kenapa kayak saya itu peka aja bang. Gitu kok. Saya abaikan aja lah. Yang penting nggak ngeganggu gitu. Ya masing-masing lah kata saya gitu. Ya duniamu seperti itulah. Saya prinsipnya gitu. Yang penting saya nggak ganggu. Ya sering cekikikan juga, sering kasir juga ada yang pernah kerasukan sama si makhluk ini gitu. Tapi saya sering lihat. Lambat laun gitu tuh. Akhirnya saya nanya nih sama yang sudah lama di situ. Yang lama di situ tukang parkir bang. Nah si tukang parkir ini sering ngobatin orang bang. Tahu gitu. Tahu yang hal-hal seperti itu. Dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol. Saya nanya, Mang, cewek yang di sini selain kasir siapa Mang? Itu katanya bercanda itu, yang jualan jus paling. Enggak Mang, malam-malam ada, Mamang pasti tahu kata saya. Oh, yang sering keluar sip malam katanya, biasanya gitu kan. Iya Mang, saya sering lihat dan kemarin juga kasir kan ada yang kerasukan kata saya. Udah biarin aja katanya. Dia nggak bakalan ganggu. Dia mah udah lama di sini dan penunggu di sini, udah masing-masing aja jangan ganggu. Mamang yang jaga katanya. Itu. Jadi yang di
yang mutasi yang kedua itu ngalaminya seperti itu aja, cuman ya saya abaikan, cuman saya tahu kronologisnya dia itu sebagai apa di situ gitu Pak. Dan setelah saya dimutasi kedua Bang, saya dimutasi lagi nih Bang. Dimutasi lagi karena perusahaan itu Bang kalau misalkan kekurangan karyawan ya, kekurangan karyawan itu semuanya di rolling gitu Bang. Misalkan di sini kebanyakan nih dimutasi ke sana gitu Bang. Di sana kekurangan atau sebaliknya di sana kelebihan dimutasi ke sini. Kebenaran ada yang resign nih pejabat toko yang selanjutnya tuh. Jadi saya dimutasi lagi Bang yang ketiga gitu Bang. Nah, dimutasi yang ketiga ini di tahun itu kebenaran saudara saya ada yang mau nikahan Bang. Ceritanya habis beres toko segala macam, saya bertanggung jawab semuanya di situ. Pada saat itu semua karyawan juga tidak saya perbolehkan pulang, yang cowok ya Bang. Kalau yang cewek silakan pulang setelah selesai shift atau selesai kerja silakan pulang. Yang cowok saya tahan di toko biar jagain toko gitu. Jam 11:30 Bang. Tahun itu saya balik lah gitu. Jam 11:30. Lumayan jauh Bang. Rumah saya itu kalau bawa motor sekitar 2 jaman lah Bang. Lumayan jauh bawa motor itu. Saya bawa motor waktu itu pulang 11:30. Nah, jalan rame. Pas mau naik ke rumah saya itu Bang, mentok ujung kampung. Itu jalanan Bang, sepi banget Bang. Kanan kiri jurang, hutan lebat dulu itu Bang. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah bagus gitu. Tapi dulu hutan lebat kanan kiri jurang. Kalau misalkan untuk ngelihat pemandangan dari kalau siang dari sana itu luar biasa kelihatan semua ke bawah itu. Karena tinggi Bang, tinggi banget gitu. Tinggi, liuk-liuk gitu Bang. Kalau yang nggak biasa sering mogok motor sama mobil. Nah, di bawah itu saya udah firasat. Kalau saya bulu kuduk udah merinding, ini ada apa-apa di jalan. Helm serasa nggak muat Bang, kepala saya itu Bang. Udah gede aja. Bismillah kata saya. Udah bismillah aja. Naik gas, motor saya motor gigi Bang, motor gigi tuh, pas tikungan, tikungan kedua, pak total mati motor saya. Dan aneh bin ajaibnya Bang, mungkin kalau nggak ngelihat sendiri nggak percaya, secara logika pun nggak masuk Bang. Motor gigi sudah mati, otomatis bannya mati Bang. Saya standar 2. Itu ban kencengnya muter sendiri Bang. Kenceng banget. Ini Bang jari saya hampir putus. Masih itu ada buktinya. Masuk di gear. Di gear. Kan mau saya pegang tuh. Ke bawah tuh. Mau putus nih Bang. Asli ini. Kenang-kenangan. Saya istighfar di situ. Merokok dulu. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong bukan dalam hati. Saya ini orang pribumi kata saya. Cuman memang jarang pulang kata saya. Bukan tamu kata saya. Mau pulang ke rumah kata saya. Kenapa digangguin? Habis ngomong itu sambil ngerokok. Pokoknya kelebatan aja putih. Remang-remang itu. Ada sekitar berarti jam 12:30 atau jam 1 lah Bang. Astagfirullahaladzim. Segala macam yang saya bisa dalam hati saya baca itu Bang. Nggak tahu bacanya mau apa. Doa makan atau apa, pokoknya sebisa-bisa saya baca. Saking paniknya Bang, gitu. Diam lagi di situ. Akhirnya saya istighfar. Bukan saya starter lagi, gitu. Nyala. Saya naikin, baru naik. Langsung dari kejauhan asli kelihatan pocong gitu. Kaget lagi saya. Berhenti lagi saya motor di situ. Cuman nggak mati waktu itu, nggak mati. Astagfirullahaladzim kata saya. Ini apa lagi kata saya. Marah campur takut, emosi Bang di situ tuh. Saya mau balik ke rumah saya kata saya gitu. Kenapa ada seperti ini gitu. Jalan lagi tuh. Saya deketin aja udah saking marahnya sih. Lah bodoh amat gitu. Dalam hati saya itu. Hilang lah gitu.
jarak beberapa meter gitu, hilang. Naik lagi tuh. Kalau sekarang bang udah ada rumah. Sekarang udah ada rumah. Kalau dulu masih sawah-sawah, gelap banget. Pada saat pas mau nyampe yang datar, perasaan saya ditimpa pakai batu segede apa aja bang. Brug aja. Motor saya dulu saya kasih lampu variasi itu bang. Kalau dari sepion tuh jelas kelihatan. Lihat apa? Turun saya bang di situ. Turun. Saya senter pakai HP, itu yang mau nimpa saya itu apa, kata saya kan. Saya cari-cari enggak ada. Enggak ada, segitu gedenya kayak batu mau nimpa itu. Kalau kena orang ya udahlah, wassalam. Motor masih saya hidupin itu. Jalan sedikit, depan langsung pocong langsung. Hitam banget itu, lusuh asli ini pocong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa, kata saya kan. Jalan lagi tuh, nyampe di rumah. Sampai di rumah saya dulu ada pohon gede bang. Pohon gede tuh. Istighfar saya di situ. Berhenti sejenak. Di belakang saya pohon di rumah itu. Suara cekikik. Ketawa lagi di situ. Astagfirullahaladzim, kata saya. Udah, kata saya. Ini udah nyampe rumah saya. Kalau mau pergi, kata saya. Setelah itu udah nggak kedengeran lagi. Saya istirahat. Nah itu kan, saya istirahat di rumah. Habis itu kan saya nanya kan. Pengen tahu apa sih gitu tuh di situ tuh. Masalahnya apa sih sampai segitunya? Karena pernah ada bang ceritanya di situ pas tikungan motor saya mati itu. Ya masih kenal lah saya juga gitu. Bawa mobil hampir karena curam banget bang. Tikungan nih, tikung gini jalannya. Ini jalan kalau misalnya lopos rem ya udah wassalam. Situ tuh pernah kan ada mobil turun sekelebat itu cewek, sosoknya cewek aja jelas. Itu kalau nggak direm nggak inget gitu tuh. Saya tanya, saya telusurin, ini apa sih yang sering ganggu sama yang bisa di situ. Ternyata ceritanya itu juga korban kecelakaan bang. Korban kecelakaan satu keluarga yang kepalanya putus. Jadi itu bang. Akhirnya saya tahu kan gitu. Oh ini, cuman kan kata saya kan orang pribumi. Kenapa harus diganggu gitu tuh. Kan itu sering bang di situ tuh bang. Ada juga saudara yang kepleset doang tapi ya mohon maaf sampai kakinya patah gitu bang. Terus baru kemarin ini masih anget-angetnya ini itu. Belum lama ini ada suami istri mau ke pasar yang terjun di situ. Lopos kan remnya, injak rem nggak kena, lopos, koma. Istrinya nyangkut di atas, suaminya langsung ke bawah. Koma gitu. Sampai ketemunya dari jam 4 bang, ketemu jam 7. Karena nggak ada yang tahu bang. Nah, jadi mungkin batas pengalaman saya seperti itulah bang, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman gitu, ke abang gitu. Oke, diminum dulu bang, kita minum kopi. Ada bang, ada airnya, silakan. Minum dulu. Nah, jadi itu ya. Teman-teman semua, pengalaman dari Bang Abeng saat itu kerja di perusahaan retail bang ya, yang bang. Sampai akhirnya di sekitar 2 tahun ya, 11 sampai 2013 kan ya, sempat kemutasi sampai ketiga kalinya gitu kan, terus dapat gangguan lah dari pintu yang itu, terus kemudian dikasih dan sebagainya gitu kan, terus beralih lagi ke kecelakaan di jalan itu bang ya, yang dimimpiin gitu kan. Dan endingnya itu ketika mau pulang ke rumah pun ternyata ada juga tuh suatu kejadian kan. Iya gitu, bang, benar bang. Oke, nah bang, pernah gak bang ada kejadian tragis di tempat retail tersebut? Atau misalkan ada yang meninggal gitu, atau apalah tragis gitu bang, selain setan bang? Kalau pada saat saya kerja di situ, itu alhamdulillah nggak ada sih bang. Cuma ya saya
saya ngalami kejadiannya sebatas cerita dari sosok tersebut gitu. Jadi kalau pada saat saya kerja di situ yang persis bareng sama saya atau saya pada saat pindah-pindah itu nggak ada, Bang. Oh, terus juga kan ada yang cewek yang BD itu gitu kan. Nah, itu emang karena frustasi atau apa Bang sebenarnya dia? Ya, mungkin frustasi iya, sakit hati iya mungkin Bang. Karena si mantan pacarnya ini kan menikah Bang. Iya. Ceritanya seperti itu Bang. Itu teman-teman semua tuh kalau ada yang jangan sering ghosting cewek lah gitu kan. Janjiin doang mau nikah ya nikah sama aku ya minggu depan atau tahun depan, taunya ditikung duluan kan, kasihan ya kan Bang ya gitu. Oke Bang, terus emang ada kecelakaan atau baru pada saat itu aja nih di tempat retail itu? Karena saya di situ Bang ya, jadi saya taunya cuma di situ sih. Ya kalau di tempat, karena sebenarnya dari mutasi ketiga itu saya masih ada mutasi kedua lagi Bang, tapi di situ aman. Nggak ada gangguan apa-apa Bang, aman. Oke, sampai akhirnya resign tuh gara-gara setan apa enggak nih? Bukan Bang. Bukan kan? Gara-gara jenuh aja Bang. Oh jenuh. Karena gimana? Ya jenuhnya mungkin ya liburnya itu kan nggak beraturan Bang. Oh liburnya nggak beraturan? Karena kalau habis libur Jumat nanti libur lagi Kamis gitu kan, gitu Bang. Karena shift kita yang bikin sedihnya hari raya Bang. Masuk tuh? Masuk hari raya itu. Saya selama 3 tahun hari rayanya di situ. Sedih nggak Bang? Itu. Oke. Untuk para perusahaan nih, jangan seenak jidat untuk mengatur libur seenaknya aja gitu kan. Terus juga kalau namanya kita mayoritas muslim juga Bang, terus kan di kalender pun juga emang libur ya, tapi kalau dipaksa masuk itu udah kebangetan gitu. Oke, di sini untungnya nggak mele. Oke, terus kemudian nih Bang, apa namanya kan kita beralih ke yang jarinya itu yang nggak ada ya? Iya. Bukan nggak ada, entah itu kemana. Tapi Abang itu akhirnya nemu nih jari itu di tempat kejadian TKP apa emang beberapa meter? Beberapa meter Bang. Jadi si jasad ini Bang keseret, ada kayaknya bangsa 10 meteran Bang, keseret. Lumayan lah itu 10 meter. Jadi si jari ini kayak nyangkut di pohon sedikit gitulah, pohon tinggi lah dikit, kayak di pasir-pasir gitu Bang. Udah dikerubutin semut Bang, udah biru gitu 3 hari Bang selangnya gitu. 3 hari kerubungin semut, jadi kalau kita lewat biasa kayak itu bukan jari manusia gitu ya? Bukan Bang, kayak sosis. Iya, bener. Soalnya kan udah 3 hari kebiru, terus kan dikerubutin semut. Mungkin ada pasir-pasirnya, gitu kan. Kalau kita sebatas lewat, nah ya udah, sangkanya sampah aja gitu sampah kan. aja. Cuman itu alhamdulillahnya masih Bang. Ditunjukin itu malam itu kayak saya turun aja Bang. Padahal ya bangun-bangun di situ aja saya. Berarti itu momen pertama kali Bang Abeng ambil? Enggak Bang, bukan saya yang ngambil. Saya tunjukin ke keluarganya. Maksudnya pertama kali untuk yang lihat. Oh iya, seumur hidup saya Bang, kalau ingat itu. Bener Bang, itu selama seminggu saya nggak makan. Selama seminggu saya nggak makan nasi Bang. Asli itu. Mau makan harus ke rumah Bang, buat balik. Oh ternyata setelah ya. Oh kayak gitu ya gitu tuh. Jadi nggak penasaran gitu? Nggak penasaran. Itu. Tapi kalau ngelihat kayak daging itu pernah sekali juga Bang, waktu adalah beberapa ke belakang juga. Sampai kayak dapat nyincang itu bekas kelindes itu, pas diangkat itu sampai netes itu daging Bang, daging bekas kelindes itu. Tapi kalau yang panjang baru itu. Oke. Memangnya Bang di jalan itu sering terjadi kecelakaan apa enggak? Setahu saya tidak sih Bang, karena ya? ada tukang parkir itu Bang, karena itu tikungan yang buat orang belok buat ke penjarahan Bang. Buat ke penjarahan itu jadi aman Bang di situ. Aman, enggak jalanan aman. Aman, datar Bang, biasa enak. Cuma yaitu karena musibahnya ya si almarhumah ini ya karena kepleset saja Bang, gitu tuh. Jadi bukan karena jalan licin atau bergelombang, enak Bang jalan, enak jalan. Kalau misalkan saya sebenarnya mancing kalau misal jalanan rusak, yuk kita suarakan gitu untuk berbagusin Bang. Iya, benar. Karena itu menyangkut pautkan warga sekitar juga kan, untuk aksesnya supaya enak gitu kan. Ternyata jalannya datar, bukan jalan datar, maksudnya mulus gitu, nggak bergelombang dan sebagainya gitu.
Oke Bang Abeng, sebelum ditutup nih Bang, ceritanya mungkin Abang punya pesan nggak nih Bang ke teman-teman semua supaya lebih waspada nih di jalan gitu Bang. Iya. Atau apapun itulah terserah. Ya, jadi buat teman-teman semua, cuman saya pesan saja sih. Karena ini awal tahun juga, semoga lebih baik dari tahun kemarin. Yang suka kebut-kebutan di jalan, ya udahlah kurangin aja. Udah 2023 aja kebut-kebutannya, 2024 udah pelan aja. Yang penting orang selamat, kita selamat, keluarga menanti di rumah. Itu aja Bang. Itu Pesan dia dari saya. bener-bener. Dan juga harus safety ya. Safety, pakai Bang. helm, Pakai helm gitu harus. kan. Iya. Terus bawa STNK dan Iya, sebagainya iya. gitu. Jangan helm taruhnya di dengkul Bang. Iya, itu Gak boleh. Gak boleh, Gak boleh gitu. itu. Gak boleh. Bawa helm kemana helmnya? Iya. Nih, itu kayak sketsa. Gitu. Karena otak itu di sini bukan di sini Bang. Iya. Berarti kalau ada yang pakai helm taruh sini, berarti otaknya di sini. Iya, gitu otaknya di aja, sini. gitu kan. Oh, oke. Guys, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Abeng udah menyempatkan hadir di studio kami gitu kan untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Abeng ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua. Ketika bepergian ataupun bekerja di perusahaan retail ataupun perusahaan apalah gitu kan, dan tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Abeng, hati-hati di jalan dan Siap, terima kasih siap, banyak. siap. Alhamdulillah. Bungkus.